Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas analisa numerik kelas A, kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode numerik yang lain, yaitu metode akar ya, metode root. Metode root atau akar. Jadi di dalam sebuah persamaan ada persamaan matematika yang kita tidak bisa selesaikan secara eksplisit. Misalnya saja ya, kembali ke persamaan bungee jumper yang lalu kita sudah bahas. Misalnya persamaan matematikanya G M dibagi CD akar kali tangen hiperbola G CD dibagi M kali T ya. Nah, persamaan ini kelihatannya kompleks juga ya, kompleks sekali. Maka untuk menyelesaikan, misalnya kita ditanya nih, coba cari nilai M pada kecepatan 36 meter per detik. Berapa nilai M? Nah, kalau kita mau mencari nilai M, nah maka kita harus mengubah M-nya menjadi fungsi daripada Ft. Kemudian di situ ada M ya. M adalah variable dependent. Kemudian independennya ada CD ya. Ada T ya. Nah, agak sulit ya kita mengubahnya ya. Misalnya kita ingin tahu ya, karena kriteria, misalnya kriteria si bungee jumper ini akan cedera. Si bungee jumper misalnya dia lompat dari sini, dia akan cedera ya jika kecepatannya lebih dari 36 meter per detik. Akan cedera tulang punggung ya. Pertanyaannya, kalau kecepatannya lebih dari 36 itu dalam kondisi apa gitu? Berapa M dan berapa T ya. Nah, hal-hal yang kita bisa variable dependent itu kan hanya M dan T ya. Sedangkan G, CD itu hal yang fix ya. G itu adalah gravitasi, CD adalah koefisien drag. Jadi pertanyaannya, berapa massa si bungee jumper sehingga kecepatannya melebihi dari 36 meter per detik. Dan kalau dia dalam kondisi seperti itu, kalau dia lompat, maka kemungkinan besar dia cedera punggung misalnya ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini agak sulit ya untuk menentukan nilai M. Saya kembali ke nilai M. Nilai M ini agak sulit untuk mencari nilai M secara eksplisit karena kita harus mengubah bentuk persamaan M sama dengan fungsi Ft, M, CD, dan T. Oleh sebab itu, sebagai alternatifnya, M bisa kita selesaikan secara implisit. Bagaimana caranya? Ya, kita ubah bentuk persamaannya menjadi
G kali M dibagi CD akar tangan hiperbola G CD kali T. Kita ubah menjadi fungsi M, ya, M sebagai variabel dependen. Kita ubah G M CD tangan hiperbola dikurang FT sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Nah, di sini M-nya bisa kita selesaikan secara implisit, ya. Berapa nilai M-nya? Ini 36 sama dengan 0, ya. Kita bisa dapatkan berapa nilai M, kecepatannya menjadi 36. Jadi M-nya bisa secara implisit. Nah, persamaan-persamaan matematika yang penyelesaiannya membutuhkan pendekatan implisit, variabel untuk mendapatkan variabel tertentu kita harus selesaikan secara implisit. Itu banyak sekali kita dapatkan di dalam persoalan-persoalan desain, ya, atau analisis, ya. Harus secara implisit kita selesaikan. Dan persoalan secara implisit ini untuk mendapatkan nilai M itulah disebut dengan metode akar, karena persamaannya disama dengan 0. Dan untuk mencari M kita selesaikan dengan metode akar, ya. Contoh persamaan-persamaan yang lain, misalnya di dalam sipil, ke teknik sipilan, contohnya dalam keseimbangan gaya, ya. Keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya itu kita variabel dependennya adalah gaya, ya, F, arahnya, arah gaya, besaran gaya, magnitud. Dan variabel independennya, ini variabel dependen, variabel independennya misalnya waktu dan posisi, itu independen. Jadi ada beberapa bentuk persamaan yang memang tidak bisa kita selesaikan secara analitis atau eksplisit, namun kita harus mengubah persamaan itu menjadi sama dengan 0 sehingga kita bisa selesaikan secara implisit dengan metode akar. Nah, metode akar ini adalah metode numerik, ya. Jadi metode akar ini adalah metode, salah satu metode numerik. Misalnya saja kembali ke persamaan yang tadi, ya. Jadi fungsi M adalah G M CD tangan hiperbola G CD per M kali T kurang PT sama dengan 0, ya. Nah, kalau kita buat dia dalam bentuk grafik, ya, grafik, fungsi ini kita buat dalam bentuk grafik, bisa kita dapatkan grafiknya ya. Ya. Misalnya di sini kita masukkan nilai M sama dengan berapa tadi?
Itu yang kita cari ya, nilai M. Ini adalah M, kemudian ini adalah FM-nya ya. Jadi berapa persamaan FM itu memotong sumbu M ya, dimana tentu dia menjadi 0 ya. Ini -1 dan seterusnya ya. -4 ini -1, -2, -3 ya. Jadi nilai CD-nya itu adalah 0,25, G-nya adalah 9,81, V-nya adalah 36, dan T sama dengan 4. Maka begitu kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan grafiknya seperti ini ya. Nah, ini berapa? 150, ini 200, sorry, kemudian ini H, ini 100 ya, ini 50. Nah, jadi kita bisa mengubah persamaan FM ini yang sama dengan 0 dalam bentuk grafik. Maka kita bisa tahu pada M, nilai M berapa, persamaan ini sama dengan 0 ya. Ya, pada M kira-kira di sini dia ya. Ya. Antara nilai 140 dengan 50 ya. Karena di sini ini 140, antara 140 dan 50. Jadi persamaan ini memotong sumbu M itu nilai pada nilai M antara 140 dan 150. Berapa persisnya? Nah, itu yang kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari grafik ya mungkin kita akan tahu ya. Cuma masalahnya grafik ini tidak bisa memberikan nilai yang pasti ya, maksudnya nilai yang lebih akurat. Contoh misalnya ya, saya masukkan nilai berapa kira-kira ya, saya masukkan nilai 145. Saya ya kemungkinan ini 145, jadi M nya 145. Coba masukkan di dalam persamaan, F 145 sama dengan 9,81 kali 145 bagi 0,25, tangan hiperbola 9,81, 0,25, 145 dikali 4 kurang 36, itu sama dengan 0,0456 ya, atau V sama dengan 4 nya itu adalah 36,0456 meter per detik. Tidak persis sama, dia mendekati 36 ya. Jadi nilai yang ada di sini ya kita bisa cari ya. Cuma mungkin pendekatannya kalau secara grafis itu perlu ketelitian ya, perlu ketelitian. Mungkin kalau kita menggunakan Excel ya bisa dapat nilainya secara lebih teliti. Tapi kalau kita mungkin dengan manual, dia
agak sulit ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini 140, kemudian kita masuk 145, kita coba lagi M146, berapa nilai FM-nya ya, M147 ya, dan seterusnya. Jadi metode grafis bisa untuk menyelesaikan M secara implisit, namun dia dibatasi oleh akurasi ya, ketepatan. Karena kalau kita lihat di sini dia masih ada errornya ini 0,0456, harusnya kan 0 ya, tapi dia selisihnya FM-nya itu 0,0456. Nah, di dalam metode akar ya, kita bisa melakukan analisis untuk metode akar ini dengan metode bracketing ya. Kalau di dalam buku disebut dengan metode bracketing. Metode bracketing. Jadi misalnya ini persamaan yang tadi ya, dia akan memotong sumbu, artinya dia sama dengan 0. Metode bracketing ini kita akan dekati nilai yang memotong sumbu taruhlah ini sumbu X ya, dengan metode bracketing, yaitu pendekatan X pada batas bawah dan X pada batas bawah dan X pada batas atas ya. Mengapa demikian? Karena umumnya ya, kita harus mencari pada nilai X berapa persamaan garis atau persamaan kurva ini memotong sumbu X atau Y sama dengan 0 ya. Pada X berapa, maka pendekatannya adalah dengan metode bracketing atau pendekatan kurung batas bawah dan batas atas, XL, X lower dan X upper ya. Mengapa demikian? Karena umumnya persamaan itu ya, FXL kalau dikali FXL dia minus ya, minus di bawah sumbu X, dan Fx upper itu plus ya. Jadi kalau dikalikan Fxl dan Fx upper itu minus, maka akan kita dapatkan akar ya, atau nilai yang memotong sumbu X paling tidak 1 ya. Tapi kalau misalnya nilainya Fxl dikali dengan Fx upper itu plus, maka tidak akan memotong sumbu X. Coba kita lihat seperti ini ya. Misalnya ini Fx lower dan Fx upper sama-sama positif, maka dia tidak akan memotong sumbu X. Atau misalnya kita dapatkan lagi dia seperti ini ya. Nah, dia memotong sumbu X 2 kali. Nah, X upper dan X lower dan X upper. Jadi pada kondisi ini Fxl dikali Fx upper boleh jadi positif ya, boleh jadi positif. Maka dalam kasus
positif, ya, boleh jadi dia tidak memotong sumbu X atau memotong sumbu X 2 kali, ya, 2 kali. Atau misalnya kurvanya seperti ini, ya. Nah, dia memotong sumbu X 3 kali, ya. Ini X lower, ya, maka Fx lower dikali Fx upper itu negatif. Jadi kalau negatif, dia pasti memotong sumbu X, ya, boleh 1 kali atau mungkin 3 kali, ya. Tapi kalau misalnya kalau dia nilainya positif, ya, Fx lower dikali Fx upper positif, ada 2 kemungkinannya. Dia tidak memotong sumbu X, atau juga boleh saja dia memotong sumbu X tapi 2 kali. Nah, prinsip-prinsip metode bracketing inilah yang kita pakai di dalam metode numerik untuk mencari akar, ya, untuk mencari akar. Nah, oke, kita mulai dengan root dengan metode bracketing. Salah satunya adalah bisection, ya, bisection. Nah, di dalam bisection itu prinsipnya sederhana, ya. Kita kembali ke yang tadi, persamaan bungee jumper, ya. Bungee jumper tadi ini 200 ya, ini 150, ini 100, ini 50, ya. Dan ini min 2, min 4, min 6 dan seterusnya. Ini 2. Nah, di dalam metode bisection itu salah satu metode bracketing, ya, dimana kita akan melihat batas bawah, X bawah dan X atas, ya. Jadi sebagai initial guess, ya, batas awal misalnya batas bawah XL-nya ini, misalnya ini XL, ini adalah XL, dan ini adalah XU. Jadi XL-nya 50, XU-nya adalah 200. Nah, berarti ini, ya, 200. Nah, bisection maksudnya, bisection artinya dipotong 2, dipotong setengah, dipotong 2 di tengah, ya, dipotong tengah, ya. Jadi antara batas bawah dan batas atas itu dipotong tengahnya menjadi XR. Jadi ini XL dan XU dicari tengahnya jadi XR. Kemudian kita lihat, ya, ini XL, XU. Misalnya kebetulan contohnya
XL XU. Kalau saya ubah grafiknya sepertinya. Ya, oke ya. Nah, jadi tengahnya seperti ini ya, XR. Nah, kemudian kalau di sini misalnya ya, ini XR tengahnya, kemudian yang ini ya, ingat bahwa jika fungsi XR dan XU kan positif ya, FXU positif, FXL positif, dia pasti memotong sumbu X paling tidak satu kali ya. Nah, kemudian XL dan XU kita bagi, karena metode ini metode bisection, kita bagi, dapatkan XR nya sudah mulai mendekati nilai yang kita cari ya, mulai mendekati nilai yang kita cari. Maka untuk terus mendekati nilai yang kita cari, dia masih ada selisih sebenarnya. Nah, kita potong lagi ya, kita potong lagi tengah seperti ini, dapatkan XR yang baru ya, ini menjadi XL. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, terus kita dapatkan lagi, ingat ini FXR positif negatif, berarti dia memotong. Jadi selalu kita lihat FXL lower dan FXU atau upper itu plus minus. Kalau dia plus dan satunya minus, pasti dia memotong sumbu X ya. Jadi kita bagi lagi nih, karena di sini FXL-nya minus, FXR-nya plus, kita bagi lagi ya, kita bagi lagi, dapatkan yang ini ya. Ini FX baru lagi ya, ini FXU. Nah, maka dia mulai makin mendekati nilai yang kita cari, nilai akar ya, karena inilah nilai akarnya. Jadi metode bisection itu adalah metode memotong, metode bracketing yang mana batas atas dan batas bawah dipotong menjadi dua. Kita mencari nilai tengah ya, nilai tengah antara batas atas dan batas bawah, sepanjang batas atas dan batas bawah ini memberikan nilai, kalau dikali fx batas atas dan fx batas bawah itu kalau dikali menjadi negatif, berarti dia memotong sumbu X, dia memiliki akar gitu. Kalau fx batas bawah dan fx batas atas itu positif, berarti dia tidak memiliki akar atau dia tidak memotong sumbu X. Nah, kalau kita lihat ya, antara XR, kan ini XR ini X root ya, X root yang kita cari. Kalau dia makin mendekati, jadi fx awal ini dia memiliki error ya. Ini error jadi dia memiliki error. Kemudian tahapan kedua, iterasi kedua, fx ini masih memiliki error ya, seperti ini. Ini errornya, ini error pertama, error iterasi kedua. Nah, yang ini
masih juga memiliki error, ya kita akan mengulang, mengiterasi, mencari XR sampai errornya makin kecil atau nilai XR-nya makin mendekati nilai root yang sebenarnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini misalnya ya, misalnya pada ini XL yang pertama XL-nya itu 50, XU-nya berapa ini? 200. Maka XR-nya tadi adalah 50 ditambah 200 dibagi 2, 125 ya. Sedangkan jadi XR-nya ini adalah 125. Sedangkan ini yang kita cari sebesar nilai sesungguhnya rootnya ini adalah 142,736 ya. Jadi selisihnya EA-nya adalah 142,7376 kurang 125 dibagi 142,7376 sama dengan kali 100% sama dengan 12,43%. Jadi errornya di sini adalah 12,43%. Kemudian iterasi kedua, kita lanjut iterasi kedua, kita jadikan XR ini 125 ini menjadi XL. Jadi XL-nya 125, XU-nya tetap 200. Maka kita dapatkan nilai tengahnya adalah 125 ditambah 200 dibagi 2. Menjadi 162,5 ya. 162,5. Maka nilai errornya adalah berapa? Ya, kita dapatkan nilainya 142 142,736 kurang 162,5 736 dikali 100% sama dengan 0,709 per persen ya. Nah, sorry bukan berapa ini, 13,85%. Jadi masih cukup jauh ya, masih cukup jauh dia. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini F50 dikali F125 F50 dikali F kalau ya, jadi kita cari ya. Nah, kemudian XL1 ini menjadi XL tetap
125. Nah, jadi ya saya harus ini sebenarnya jelaskan secara lebih sederhana ya. Saya harus jelaskan lebih sederhana. Jadi gini, supaya lebih mudah kita pahami, saya hapus dulu. Jadi pendekatan dari bisection itu adalah bracketing batas atas dan batas bawah ya. Kemudian cari nilai tengahnya. Kemudian kalau kita sudah dapat nilai tengahnya, kita lihat dengan nilai yang root yang sebenarnya yang kita mau cari ya. Karena kan bracketing ini atau bisection ini adalah numerik ya, numerik. Nah, kita bandingkan kalau dia masih jauh dari nilai sebenarnya atau dari root, maka kita potong lagi ya, dimana XR-nya boleh jadi menjadi batas bawah dan boleh jadi juga menjadi batas atas yang baru. Nah, di dalam kasus ini dia menjadi batas bawah, batas atasnya tetap 200. Kenapa demikian? Karena kita tadi belajar dari konsep yang awal bahwa jika perkalian antara nilai batas bawah dan batas atas itu negatif, pasti ada nilai yang memotong titik tengah itu ada di situ. Tapi kalau perkalian antara nilai batas bawah dan batas atas itu positif seperti ini, dia tidak ada nilai di situ, tidak akan memotong sumbu, atau boleh jadi juga memotong itu 2 kali ya. Tapi di dalam beberapa banyak kasus itu jarang terjadi. Nah, kita pegang saja aturan bahwa jika perkalian nilai antara batas bawah dan batas atas itu negatif, berarti ada di situ. Nah, di dalam kasus ini kita lihat bahwa nilai XR kan menjadi XL yang baru ya, dia negatif. Sedangkan nilai pada batas atas itu tetap positif dikali negatif berarti negatif. Kalau dia negatif berarti dia ada nilai yang memotong sumbu di situ diantaranya ya. Kenapa bukan yang ini kita pilih? Karena ini negatif dan negatif dengan negatif menjadi positif, dia tidak akan memotong sumbu pada interval ini ya. Maka interval XR ini menjadi XL yang baru, ini tetap XU. Kita cari titik tengahnya lagi. Nah, titik tengahnya kita lihat masih mendekati atau tidak. Ya, mendekati, tidak juga terlalu ya. Nah, maka ini menjadi XR-nya menjadi XU karena dia positif, dan XL ini menjadi XL yang lama tetap dipakai menjadi XL. Kenapa bukan yang ini sebagai XU? Kenapa? Karena nilai XR-nya sudah positif dan XU-nya positif. Kalau kita jadikan dua ini batas atas dan batas bawah yang baru, nilainya positif dan dia tidak memotong sumbu X pada interval XR, dan maka yang kita pilih adalah yang sini. Nah, kalau kita memilih ini XR-nya menjadi XU baru, ini tetap XL. Kita pilih titik tengahnya, mulai mendekati titik X menjadi XR, mulai mendekati nilai yang sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Jadi contoh misalnya ya, contoh di dalam kasus ini, root yang kita mau dekati adalah 142,7,7. Ini persis memotong, dan itu didapatkan dari cara analitis ya, dari cara analitis. Nah, kita mau gunakan numerik. Nah, numerik kita pakai bisection. Jadi bisection itu kita guessing dulu batas bawahnya 50 ya, interval 50 dan 200. X-nya 200. Tengahnya maka XR-nya adalah 50 ditambah 200 dibagi 2 sama dengan 125. 250 dibagi 2 125. Nah, kita lihat dulu nilai XR ini berapa.
masukkan di persamaan. Nilai F50 adalah min 4579. F200 berapa? F200 itu sekitar positif lah ya, dia positif dan di sini dia positif nilainya, sedangkan F50 negatif positif. Kemudian yang batas baru XR nya 125. Berapa 125? Masukkan persamaan tadi 0,409. Jadi ini yang FXR kita kalikan dengan, jangan yang ini ya, jangan yang ini, yang ambil yang ini karena dia menjadi negatif. Maka Fx yang baru adalah 125, XL yang baru dan XU yang baru adalah 200 ya. Maka kita kalikan ini iterasi pertama, ini iterasi kedua. Nah, errornya dulu kita cari. Error yang sebenarnya adalah 142.736 dikurang 125 kurang 142.736. Berapa persen dia? 12,43%. Errornya masih besar ya. Nah, kita balik ke iterasi kedua supaya ini, maka yang dijadikan nilai ini yang baru XR, ini XR, maka supaya dia ada memotong sumbu X, maka kita pilih yang ini ya, bukan yang ini. Ini kan XL lama, ini XSU lama. Nah, maka XL adalah 125 yang bawah, dan yang baru yang upper, yang atas itu 200. Karena kalau ini dikalikan menjadi negatif ya. Negatif. Maka iterasi kedua 125 ditambah 200 dibagi 2 itu menjadi 162,5 XR nya ya, dimana errornya 13,85%. Mana fungsi pada 125 itu adalah negatif, dan fungsi pada yang baru 162,5 XR itu adalah 0,359. Maka perkaliannya adalah negatif. Berarti interval ini yang kita jadikan lagi. Jadi pada iterasi ketiga ini menjadi XL nya adalah 125 dan SU nya adalah 162,5. Kenapa bukan 200? Ya karena kalau 200 dia positif ya, positif dengan positif yang menjadi positif, tidak memotong sumbu X. Nah, ini yang iterasi ketiga, maka XR yang baru adalah 125 ditambah 162,5 dibagi 2 menjadi 143,75. Ini sudah mulai mendekati dengan ini ya, maka errornya pasti lebih kecil, menjadi 0, berapa? 709. Nah, apa yang saya mau katakan di sini adalah
error yang kita hitung adalah error sebenarnya. Jadi error sebenarnya itu perbandingan nilai analitik dengan nilai numerik ya. Nah, kalau dia mulai mendekati nilai analitik itu sudah mulai mengecil errornya. Hanya saja pada kasus ini nilai sebenarnya kita tahu ya, kita sudah tahu ini ya. Nah, bagaimana kalau nilai sebenarnya kita tidak tahu juga berapa nilai sebenarnya, karena memang secara implisit, secara eksplisit sulit untuk kita selesaikan. Maka error yang kita pakai bukan error epsilon T tapi epsilon A, di mana XR baru dikurang XR lama bagi XR baru dikali 100%. Ini yang kita pakai ya. Error ini namanya error approximation ya. Error perkiraan ya, bukan error true ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang kita pakai error, dan iterasi 1, kedua, ketiga akan terus berlangsung jika errornya masih besar. Error, dan biasanya kita ambil syarat dia akan berhenti iterasinya jika errornya sudah di bawah 0,5% misalnya, seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada bisection ya. Jadi kita cari XR sampai XR lama dengan XR baru, maksudnya XR lama, iterasi lama dengan iterasi baru itu sudah tidak terlalu jauh berubah ya, tidak berubah banyak, kecil sekali ya. Nah, itulah jadi bisection. Nah, metode lain ada juga file position, Anda bisa baca di buku. Tapi untuk bisection itu adalah contoh yang paling sering dipelajari untuk metode akar ya, dengan pendekatan bracketing. Nah, pada pertemuan setelah ini kita akan masuk ke metode root yang lain, yaitu metode Newton-Raphson ya. Metode Newton-Raphson ini adalah salah satu juga cara untuk mencari akar pada persamaan, tapi dia bukan bracketing, dia istilahnya metode open ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, saya berikan tugas. Nah, di tugasnya nanti kita menggunakan MATLAB. MATLAB sudah ada M-file untuk bisection ya. Nanti tugasnya kita nanti gunakan bisection Newton-Raphson untuk 1 atau 2 kasus yang sama. Oke, saya rasa cukup. Sehat semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi.